Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, saya panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Para saudara kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita supaya sama-sama mengetahui bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini supaya betul-betul mensyukuri terhadap nikmat Allah yang namanya hidayah. Allah memberi hidayah petunjuk kepada kita ini betul-betul rahmat Allah yang luar biasa, karena tidak semua orang oleh Allah diberi hidayah petunjuk tidak bisa mengamalkan agama Islam yang hak, yang betul-betul berdasarkan tuntunan dari Allah dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, manusia hidup di muka bumi ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Kita lihat di dalam sejarah yang diterangkan, ditulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi, wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan ketika itu aku Allah berfirman kepada Nabi Adam, hai Adam, kamu dan istrimu bertempatlah di dalam sorga. Silahkan kamu makan di sorga apa-apa yang kamu kehendaki, dan kamu bertempat di mana saja kamu kehendaki. Dan ingat, kamu jangan dekat-dekat pada pohon ini. Kalau kamu dekat-dekat makan pohon ini, maka kamu menjadi orang yang berbuat aniaya. Bapak Ibu saudara kaum muslim yang berbahagia, iblis setelah dilaknat oleh Allah, disesatkan oleh Allah, tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kepada anak Adam. Diterangkan dalam ayat selanjutnya, fa'azallahumas syaitanu anha. Kemudian iblis menggoda kepada Adam sehingga Adam keluar dari sorga. Wa akhrajahuma mimma kana fi. Iblis mengeluarkan Adam dan Hawa sehingga keduanya keluar dari sorga. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sorga adalah tempatnya segala kenikmatan, tempatnya segala kebahagiaan yang pol, dan di sana tidak ada kerjaan, ya kerjanya enak. Tidak seperti yang kita rasakan di dunia ini, pol-polnya kenikmatan dalam surga. Itulah asli tempat berdiamnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai anak turun Adam. Nah, setelah Allah menyuruh iblis menggoda kepada Adam sehingga Adam diturunkan dari surga, Allah berfirman, wa qulnah bitu minha jami'an. Kalian semua, Adam, Hawa, iblis, turunlah dari surga. Setelah
Adam dan Hawa turun dari surga, Allah mengirimkan surat, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka jika datang sungguh kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang dia mengikuti pada petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi orang-orang yang mengikuti pada petunjukku, fala khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut dan mereka juga tidak susah. Kemudian sebaliknya, bagi orang-orang yang dia tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mengikuti terhadap aturan-aturan Allah, tidak bisa mengikuti terhadap ayat-ayat Allah, maka dia mendapatkan siksa neraka. Walladzina kafaru biayatina wa kadzdzabu ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kufur mendustakan dengan ayat-ayatku Allah, maka mereka menjadi penghuni neraka. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin bahagia, dengan sejarah turunnya Nabi Adam ke dunia ini, kita sangat patut bersyukur dengan Allah memberi hidayah kepada kita. Allah memberikan hati kita sadar, bisa menerima Islam, bisa mengikuti aturan-aturan ayat-ayat Allah yang telah Allah buat ini. Kita patut bersyukur karena dengan kita melaksanakan, menetapi, mengikuti hidayah yang Allah berikan kepada kita ini, kita mati sewaktu-waktu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan kita bisa kembali lagi menuju alam Allah yang sebagai tempat aslinya kita sebagai manusia mendapatkan hidup yang layak di akhirat nanti. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, berbahagia itu, bersyukur itu adalah menampakkan rasa senangnya kita dengan wajah yang berceria, tidak menampakkan wajah sedih, dan semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Fatah, liyaghfirallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar min dambih. Kemudian setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah sunnah sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai ditanya, diingatkan oleh istri tercintanya Fatimah Az-Zahra dengan kata-kata, wahai Rasulullah, engkau orang yang telah dijamin masuk surga, mengapa engkau begitu semangat, ngoyo di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akuna abdan syakura, bukankah aku ini sebagai hamba yang bersyukur? Justru wujud syukur saya inilah saya mempersungguh melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surat yang lain Allah menjelaskan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa hina, kalian jangan merasa susah, kalian itu adalah orang-orang yang luhur, orang-orang yang mulia jika kalian merasa dirinya sebagai orang iman. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan Allah memberikan hidayah kepada kita secara otomatis, Bapak Ibu, kita oleh Allah diberi tiket untuk bisa masuk surga, selamat dari neraka. Untuk itulah kita patut berbahagia, kita harus bersyukur dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita,
sehingga kita betul-betul bisa mempunyai harapan yang besar mati sewaktu-waktu bisa masuk surga, selamat dari neraka. Saya kira mungkin demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.